Luar biasa. Inilah pidato terbaru, pidato terbaik Pak Prabowo. Ia baru saja, pada hari 30 Desember 2024. Presiden Prabowo telah berpidato dengan sangat hebat. Ada banyak hal penting yang disampaikan dalam pidato terbaru Pak Prabowo ini. Di antaranya Pak Prabowo telah menyatakan marah besar pada hakim yang telah memberi vonis tidak adil pada terdakwa korupsi ratusan triliun, yang hanya dihukum hanya 6,5 tahun saja. Apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama berapa tadi? Bukan ini. Ya, 6 ya. Selama 6 bulan. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun, vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung naik banding kan? Naik banding ya. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Pak Prabowo juga telah menyatakan akan menenggelamkan bangsa asing yang berani merusak bangsa dan negara kita Indonesia. Kalau perlu kita tenggelamkan, Pak Prabowo juga telah menyampaikan akan mengguncang dunia dan akan membuat kaget bangsa asing atas kegemilangan pencapaian Indonesia di kemudian hari. Banyak negara berharap dari Indonesia baik dan kita akan bikin kaget semua pihak luar negeri, kata Bapak Prabowo Subianto. Lantas, bagaimanakah ketegasan pidato beliau sampai disorot negara asing? Setelah ini kita simak pidato lengkapnya, sampai habis. Indonesia harus mempunyai pemerintah yang bersih. Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih. Kita harus hentikan kebocoran-kebocoran, menghentikan. Dan sekali lagi saya ingatkan, aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan. Penyelundupan dari luar ke dalam, adalah membahayakan kedaulatan Indonesia. Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita, mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja kita. Saya nanti akan cari ahli-ahli hukum, apa wewenang yang bisa saya berikan kepada aparat. Apa kapalnya ditenggelamkan? Tolong para profesor di pemerintah saya itu tolong kasih saya ya masukan. Nanti saya dibilang nggak ngerti hukum lagi. Tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsur lah, terutama juga hakim-hakim yang vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun, vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Makanya saya katakan aparat pemerintahan kita gunakan ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri sebelum nanti rakyat yang membersihkan kita. Lebih baik kita bersihkan diri kita sendiri. Rakyat Indonesia sekarang tidak bodoh, mereka pinter-pinter. Semua orang punya gadget, sudah lain. Ini bukan 30 tahun yang lalu, ya. Pemimpin-pemimpin yang berani, pemimpin-pemimpin yang besar dalam sejarah, pengalaman saya sendiri dalam karier saya sebagai prajurit. Kalau saya hadapi musuh yang berat, saya harus yakin saya akan berhasil, saya akan menang. Kalau tidak, kita nggak berani berbuat. Bung Karno mengatakan kepada kita, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak mencapai langit, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang. Para bupati yang ikut rapat ini melalui video conference, saya mohon juga jiwa besar dan kesabaran. Mungkin ada beberapa yang harus kita dahulukan, tapi percayalah ujungnya nanti gubernur bupati yang akan merasakan. Contoh, dana desa adalah sekarang 1 miliar 1 tahun. Benar ya? Dengan program makan bergizi, ya, itu nanti uang yang beredar di desa mungkin akan naik 5, 6, 7 kali. Jadi bukannya kita akan tambah, tapi melalui mekanisme yang kita yakin harus sampai ke sasaran. Dan untuk seluruh aparat, seluruh eselon, ya, budaya markup, budaya penggelembungan proyek dan anggaran itu adalah korupsi. Saya ulangi, penggelembungan markup barang atau proyek itu adalah merampok uang rakyat. Kalau bikin proyek
yang nilainya 100 juta, ya 100, bikin rumah 100 juta, ya 100 juta. Jangan 100 juta dibilang 150 juta. Budaya ini harus kita kurangi, saudara-saudara. Bukan kurangi, maaf, harus kita hilangkan. Saya tidak akan ulangi angka-angka, saudara sudah sering dengar ceramah saya, ya, apa itu ICOR, Incremental Capital Output Ratio kita terlalu tinggi. Kenapa? Ya, kebocoran. Saya juga tidak akan paparkan di sini laporan-laporan yang saya terima, kebocoran-kebocoran, kehilangan uang dari judi online, dari penyelundupan, dari illegal mining, dari illegal logging, dan sebagainya. Rakyat harus yakin, harus bertekad bahwa kita sekarang ingin melaksanakan pembangunan nasional dengan mengurangi segala bentuk kebocoran, manipulasi, markup, akal-akalan, dan sebagainya. Rakyat kita itu bukan rakyat yang bisa dibohongi terus. Sudah jelas kerugian sekian ratus triliun, vonisnya seperti itu. Ini bisa menyakiti rasa keadilan. Ada yang curi ayam dihukum berat, dipukulin. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara. Terima kasih, Musrem Bang Nas, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih para gubernur, saudara-saudara adalah pemimpin yang paling dekat sama rakyat. Para bupati yang paling dekat, yang paling tahu masalah. Insya Allah dengan kita ngelola dengan baik, penghasilan untuk negara akan baik, real, dan tidak terlalu lama. Dengan tadi program digitalisasi, dengan e-government, dengan e-katalog, dengan GovTech, kemungkinan untuk penggelembungan yang gila-gilaan sudah sangat sulit. Di semua KL kita akan melihat nanti hasilnya. Demikian yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara sekalian. Saya optimis, saya yakin bahwa kita akan berbuat baik dan kita akan bikin kaget semua pihak luar negeri. Saya malah ditantang oleh ada pihak-pihak dari luar negeri yang tantang saya. Mereka yakin kita tidak mungkin 8%. Kalau mencapai 8%, saya akan dikasih makan malam gratis. Saya boleh pilih menunya. Saya akan pilih menu yang paling mahal. Tapi karena saya harus mengurangi berat badan, jadi bagaimana itu? Terima kasih Bappenas dan seluruh jajarannya atas kerja keras saudara-saudara. Terima kasih. Melangkah menatap hari besok dengan gagah, dengan keyakinan. Kita kompak, kita bersyukur kepada Tuhan. Negara lain penuh kesulitan. Negara lain penuh ketegangan, pertikaian. Saya sampai, kalau keliling luar negeri, saya sampai merasa banyak negara terlalu berharap dari Indonesia. Saya sampai ngeri sendiri, terlalu berharap. Disangka kita ini sudah jadi apa begitu. Kami mohon ini. Terutama mereka sangat membutuhkan kelapa sawit kita. Ternyata kelapa sawit jadi bahan strategis rupanya. Banyak negara itu takut tidak dapat kelapa sawit. Bayangkan, jagalah yang para bupati, gubernur, para pejabat tentara, polisi, jagalah kebun-kebun kelapa sawit kita di mana-mana, itu aset negara. Dan saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut membahayakan deforestation, ya kan? Ngomong-ngomong mau batasi, kita nggak boleh. Eropa kan mau batasi, sekarang bingung sendiri. Saya bilang, oh terima kasih, kita nggak jual ke Anda. Terima kasih. Saya bilang. Mereka panik sendiri di situ sekarang. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.